Haleluya. Haleluya. Yang di lantai bawah. Haleluya. Puji Tuhan. Kita percaya kita semua ada sampai saat ini. Semuanya hanya oleh karena anugerah Tuhan. Semua oleh karena kebaikan Tuhan bagi kita. Dan kita boleh menikmati kasih Tuhan. Dengan apa kita membalas kebaikan Tuhan? Selain kita datang mempersembahkan seluruh hidup kita, mempersembahkan kehidupan kita hanya untuk Tuhan. Sore hari ini, biar kita benar-benar memberi yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kebuka hatimu, biarlah hidup kita dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau ajaib bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu besar bagi kami. Sungguh besar kasih bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kesempatan sore hari ini ya Tuhan, kami masih dapat beribadah di tempat ini. Memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Semua karena orang-orang Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Sebelum ibadah kami mulai Tuhan, mari kami Tuhan sucikan setiap layang-layang yang ada. Beri kami kesehatan ya Tuhan, untuk kami dapat melayani pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan setiap aparat yang akan kami pakai, dan tempat dan akan kami pakai Tuhan, kuduskan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga berdoa sebentar pada kamu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Tuhan, yang Tuhan sembunyikan di balik sana Tuhan. Biar Tuhan yang beracara Tuhan melalui hamba-Mu pada sore hari ini Tuhan. Biar firman yang disampaikan Tuhan pada sore hari ini kiranya dapat menjadikan kekuatan yang baru, dapat menjadikan rema Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau yang ingin mengganggu jalan ibadah kami pada sore hari ini Tuhan, kami bersatu hati, kami tolak, kami terjun, kami usir keluar di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami pada sore hari ini. Semuanya kami akan perlaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kau yang bertahta di atas setiap pujian kami. Kau yang bertahta di setiap penyembahan kami. Kau berkata sore hari ini kami mau memuji menyembah Engkau. Kami mau meninggikan nama Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau layak kami puji. Hanya Kau kami sembah. Haleluya.
Seberapa haus hidup kita akan kebenaran, seberapa jauh kita menyembah Tuhan, seberapa dalam kita memuji Tuhan. Kesempatan saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan Dia, sebab Dia adalah juru selamat kita satu-satunya yang dimiliki. Haleluya. Kau buka hatimu, angkat suaramu, muliakan Tuhan, tinggikan Dia.
sampai Engkau kembali. Haleluya. Kami akan lebih lagi untuk bersorak meninggikan Tuhan. Kami siap memuji Tuhan. Umat-umat yang percaya, yang siap bersorak lebih lagi kepada Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Katakan samping kiri kanan muka belakang kita, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dia baik. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan. Haleluya. Kita bersama-sama. Tiada kesudahan, kasih setiamu Tuhan. Selalu baru aman bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus lagi. Katakan Tuhan Yesus baik. Jempolnya ada mahal. Ya. Kalau kita katakan Tuhan Yesus baik, jempolnya buat ya. Katakan Tuhan Yesus baik. Mohon semua yang di bawah, mana ada tangannya yang akan kasih jempol di bawah Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Hari ini kita ya sudah capek, belum? Kita masih mau memuji Tuhan karena hari ini hari yang spesial. Kurang banyak kita sore, kurang gereja, pelayanan, syukuran, karena memang sudah buat ya. Haleluya, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan.
silakan duduk. Terima kasih Yesus. Engkaulah pujian kami. Engkaulah penyembahan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah kita persiapkan hidup kita untuk kembali diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan datang kepada kita, memberi kekuatan baru bagi kita, semangat baru, motivasi yang baru untuk kita terus lebih lagi di dalam Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Dan kami percaya firman-Mu itu adalah terang bagi jalan hidup kami. Firman-Mu adalah pelita dalam hidup kami. Yang di antara kita ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Firman jadi manusia, yang di antara kita ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Yesus, Kau Juru Selamatku. Firman jadi manusia, yang di antara kita ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Yesus,
seperti setiap Haleluya, haleluya. Betapa bersyukurnya kami saat ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kami boleh sama-sama memuji, kami sama-sama boleh mengagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pujian yang sudah kami naikkan kepada boleh menyenangkan hati, boleh naik bagaikan dupa yang harum dan menyenangkan hati Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan akan kebenaran firman. Berfirmanlah Engkau Tuhan, berfirmanlah Engkau lewat hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, berkata-kata mulut kehendak-Mu Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, ajarlah kami dengan kebenaran-Mu itu untuk buat kehidupan kami lebih baik dan lebih baik lagi Tuhan. Kebenaran itu akan membuat kami kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami semua dengan hati yang terbuka, kami mau siapkan hati kami yang terbaik untuk kebenaran itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Namun sebelumnya itu kami akan bawa korban persembahan. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kami percaya semua yang memberi dengan penuh sukacita ada berkat yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oh, persembahan dijawabkan oleh pujian dari Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena pemuji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa karena Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan ku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan emas merah, ku istimewa karena Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan ku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas merah, tapi darah Yesus. Haleluya. Dan saatnya kita akan menaikkan firman Tuhan sesuai kepada Tuhan. Haleluya. Yang di lantai bawah, haleluya. Suaranya kurang kedengaran di bawah ya. Haleluya. Oke. Oke. Dengar. Saudara, kita akan dilayani oleh Gembala Sidang dari Bapak Gading. Sekarang saya panggil dia Bapak Pendeta Abraham Kairupan. Ya, saudara tahu bahwa biasanya kita kan kalau ulang tahun pasti lebih banyak, pasti entah Tante Lydia gantian atau Om Michael yang lain, kan begitu. Kita ulang tahun. Kenapa saya selalu begitu? Karena kan sebagaimana saya sering kasih tahu saudara bahwa sejarah gereja kita ini kalau bilang terlahirnya lahir dari Bethlehem. Itu lahirnya dari sana. Jadi saya dibimbing, diberikan rekomendasi surat semua dari gembala sana. Mulai mengembala pun didampingi. Jadi sebulan sekali gembala Bethlehem itu pimpin perjamuan. Saya ingat pernah ya saya bersaksi di Bethlehem. Jadi
jemaat sudah ada baru mungkin 11 atau 12 orang. Dan jadi selama hampir 6 bulan gembala itu harus datang dan bimbing saya. Jadi orang tua dari Bapak Gembala ini. Jadi melatih saya, melatih dari bagaimana jadi menggembala. Satu waktu, pokoknya setiap perjamuan ya, setiap perjamuan pasti bergembala. Nah satu waktu sudah mungkin bulan ke-5 atau ke-6, saya semangat dengar khotbah, nyanyi. Setelah itu Bapak Gembala, sekarang kamu yang pimpin perjamuan. Nah itu kan saudara, masih ada 11 atau 12 orang. Senangnya saya pikir mau pimpin perjamuan. Saking semangatnya saya pimpin perjamuan terus. Dan saya bilang, mari jemaat Tuhan, kita angkat anggur kita. Jemaat sudah nangis-nangis. Gembala bilang, salah, roti duluan. Saya bilang, jemaat salah ternyata. Nah itu pengalaman kan orang tua beliau yang ajar saya bagaimana menggembala. Jadi menggembala itu tidak langsung jadi saudara, kami juga maksudnya dididik sama orang tua mereka, dan makanya setiap ulang tahun pasti mereka yang saya undang ke sana. Nah sekarang saudara saya undang, jadi sebelum saya terima undangan beliau mau nikah, saya kirim dulu undangan saya dulu. Saya sudah dengar sudah bocoran dia mau nikah. Saya bilang istri, kasih undangan dulu, jangan kalau dia sudah nikah nanti ini baru nikah hari Jumat. Saya ingat saudara waktu kami nikah pun beliau juga datang sama mama ya. Setelah kita nikah, kita jalan-jalan, saudara, menikmati kami baru nikah ke Wonosobo, ke ini dia, ya. Ada mereka. Tapi dia habis nikah enggak, sedang dikasih tugas saya. Ya nanti jalan-jalan saya enggak tahu kapan. Jadi baru menikah hari Jumat, ya hari Jumat. Tapi karena ada undangan di mana, kali istrinya jadi ke sana ya, ibu gembalanya ke sana. Oke saudara, mungkin itu perkenalan saya dan sedikit sejarah saya menceritakan saudara. Jadi sekalipun nama gereja ini jadi Siloam saudara, karena saya ingat harusnya Bethlehem, saya bilang harusnya Bethlehem nama gereja ini. Waktu di pasar Minggu ya, cuma pasar Minggu ya, saya lihat Bethlehem kan namanya. Nah, Bethlehem, tapi karena sejarah di sini kita masuk tidak ada surat pada waktu itu, jadi mendirikan yayasan Siloam itu. Orang taunya Siloam. Jadi Bethlehem ini saya bilang gimana ya nama yang kita terlahir pakai Bethlehem, tapi nama ini belum dicantumkan. Ya kita berdoa saja. Ya oke, begini itu saya pakai hampir 10 menit perkenalkan. Nanti gembala Pendeta Bram mungkin yang akan perkenalkan lebih jelas lagi ya. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Haleluya. 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 Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan GPDI Siloam, Jemaat Siloam Kota Wisata. Nah itu tempatnya. Ya, seperti tadi Bapak Kepala sudah katakan bahwa saya datang sebagai yang terundang, dan memang masih seger-segernya nih dari hari Jumat kemarin saya mulai melaksanakan sebuah momen yang tidak akan terulang lagi dalam hidup saya. Hanya satu kali menikah, dan harus satu kali ya, itu dalam satu kali itu kita menikah. Ya, Tuhan pertemukan saya dengan istri di sekolah kita PG waktu itu, dan dia berpraktek di tempat kami di GBI Bethlehem sebagai pengerja, dan masih dengan pengembalaan ibu saya, Ibu Pendeta dia kayak lupa temukan, dan sampai akhirnya ibu saya Tuhan panggil. Kami belum sempat, dan akhirnya kami tunggu tanggal 5 itu Jumat. Tapi undangan dari Ibu Gembala dan Bapak Gembala di sini sudah masuk duluan sebelum pas saya itu tanggal 7 beda 2 hari, tapi nggak apa-apa. Nah, bisa masih ada space atau jarak 1 hari. Saya disampaikan bahwa ini adalah hari yang spesial untuk Jemaat Tuhan Siloam Kota Wisata, bahwa Tuhan telah menambahkan usianya lagi untuk pengembalaan di tempat ini,
dan juga sekaligus dengan pelayanan wanita WSP, ya WSP, juga dengan Ibu Gembala, tanggal 3 Mei kalau tidak salah. Ya, 3 Mei, saya kurang tahu usianya berapa, tapi semua karena kasih dan karunia Tuhan. Kalau kita berbicara mengenai penambahan usia atau ulang tahun, Bapak Ibu Saudara, tidak terlepas dari adanya sebuah sukacita di dalam diri kita sendiri. Kita menerima apa yang Tuhan berikan dengan gratis, kita tidak perlu bayar, kita tidak perlu capek-capek untuk menerima usia itu. Tetapi kita perlu ingat bahwa dalam kesukacitaan kita itu, apa yang saudara harus perhatikan adalah adanya beberapa penurunan performa dari tubuh jasmani kita ini. Betul ya? Semakin kita tambah usia, performa dari tubuh ini pasti akan mengalami penurunan. Usianya nambah, tapi performanya yang menurun. Secara jasmani saya berbicara. Di dalam surat Rasul Paulus yang ada pada jemaat di Korintus, saya ingin berbicara mengenai bagaimana kita membangun tubuh ini, yang tidak hanya saya berbicara mengenai jasmani kita, tetapi sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen tentunya, yang telah mengenal Tuhan, yang telah mengikut Tuhan, dari bahkan mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu Saudara sekalian dari kecil, ya, dari sekolah minggu seperti dari anak-anak ini sudah dibangun dengan landasan yang benar kalau menurut saya, karena mereka sudah ada di rumah Tuhan, sudah diajak ke rumah Tuhan, dan mereka akan mengalami suatu pembangunan tidak hanya secara jasmani yang otomatis Tuhan berikan secara otomatis, tetapi secara rohani yang terus akan bertumbuh, asalkan mereka terus ada di rumah Tuhan, ada di tempat ini. Sore hari ini atau malam hari ini saya ingin berbicara mengenai bangunan rohani yang kokoh. Kalau tadi saya katakan penambahan usia, kita diikuti dengan penurunan dari performa atau kemampuan secara jasmani, tetapi dalam kerohanian itu tidak boleh mengalami penurunan. Amin. Karena di dalam penambahan usia, jasmani boleh turun, tetapi rohani itu yang harus lebih meningkat. 1 Korintus pasal 3, kita baca di dalam 1 Korintus pasal 3 mulai ayat yang ke-10, Bapak Ibu Saudara sekalian. GPDI Jemaat Siloam. Saudara tahu arti Siloam sebagai jemaat GPDI Siloam sendiri? Harus tahu nih Bapak Kepala, masih Siloam artinya yang diutus. Yang diutus. Mungkin banyak dari Bapak Ibu Saudara kalian akan menjadi saksi-saksi Yesus yang akan saksi-saksi dari Injil kebenaran yang akan diutus kemanapun. Haleluya. Kita baca di 1 Korintus 3 ayat yang ke-10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap. Aku di sini adalah Rasul Paulus. Sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Sampai di situ dulu. Secara alkitabiah, Rasul Paulus menyatakan bahwa sesuai dengan kasih karunia Tuhan yang telah dianugerahkan kepadanya, bukan karena bakat yang ia bawa sejak lahir, tetapi karena karunia Tuhan, sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Maka Rasul Paulus sebagai ahli bangunan yang cakap, dia katakan, kalau kita berbicara soal ahli itu artinya yang paham benar, yang benar-benar mengetahui dari mulai hal yang paling mendasar sampai ke hal yang paling tinggi. Bukan sembarang orang yang bisa mengatakan bahwa dia adalah seorang ahli kalau dia tidak punya kapabilitas dalam hal pengetahuan. Karena
banyak juga di luar atau di sekuler mengatakan bahwa saya adalah seorang ahli, atau ini Bapak A, ini profesor dengan gelar title yang panjang tapi disebutkan seorang ahli. Kadang-kala titling atau title akademis tidak menjamin bahwa dia sebagai seorang ahli. Ada juga yang didasarkan daripada pengalaman. Pengalaman di mana dia mengalami hal itu sendiri, sehingga dia bisa berbagi hal itu untuk dibagikan atau di-share. Dia juga bisa disebut sebagai seorang ahli, tidak hanya secara akademis. Walaupun memang secara akademis kita biasanya mengerti secara teori. Teori yang kita terima dalam akademik tidak selalu bisa sama dengan apa yang kita temukan di lapangan. Tetapi saya saat ini ingin berbicara mengenai sebuah bangunan yang dibangun oleh seorang ahli yang cakap. Rasul Paulus, dia katakan, aku adalah seorang ahli bangunan yang cakap, yang telah meletakkan dasar atau pondasi. Saya yakin dan percaya bahwa jemaat atau gereja dari GPDI Kota Wisata Jemaat Siloam ini dibangun oleh Bapak Gembala dengan landasan atau pondasi yang benar. Pondasi apa yang dimaksudkan di sini? Pondasi itu adalah firman Allah yang telah dibangun oleh Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini pada jemaat Tuhan yang ada. Pondasi itu sangat kuat. Tidak ada pondasi lain yang bisa didirikan atau ditempatkan dalam sebuah bangunan rohani selain daripada firman Allah. Amin. Lalu dikatakan di sini, lalu orang lain boleh membangun terus di atasnya. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, dia membangun jemaat itu untuk menjadi lebih baik. Begitu dia sudah meletakkan dasar firman Allah, pengajaran-pengajaran firman Allah yang disampaikan, dia mengizinkan atau memperbolehkan jemaat itu untuk membangun di atasnya, membangun lagi bangunan selanjutnya di atasnya. Artinya, jemaat itu harus bisa bertumbuh di dalam kerohanian, bertumbuh di dalam satu persekutuan rohani yang baik atas dasar dari apa yang Paulus telah letakkan bagi mereka. Pekerjaan meletakkan dasar atau membangun pondasi sebuah bangunan adalah gambaran dari pelayanan Injil keselamatan bagi saudara sekalian. Kemudian Rasul Paulus mengatakan juga bahwa mereka boleh membangun terus di atas dasar atau pondasi yang sudah dia bangun. Tetapi di sini diingatkan kembali, kalau kita perhatikan di dalam ayat 10 yang pasal 3 tadi, ada kalimat yang berkata demikian di bagian B, tetapi tiap-tiap orang harus, ada kata harus, jangan dilupakan kata harus itu. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan, artinya harus mengetahui dengan benar bagaimana dia harus membangunnya, jangan sembarangan. Kalau Bapak Gembala sudah meletakkan dasar itu dengan benar, jangan sampai kita membangunnya, saudara membangunnya dengan material-material yang salah, dengan struktur yang salah, dengan bentuk yang salah. Makanya Rasul Paulus katakan demikian, tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ada caranya, bagaimana caranya? Ayat yang 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu siapa? Yesus Kristus. Amin. Kalau kita baca di ayat yang 11, pemahaman yang saya ambil di sini adalah bahwa tidak bisa setiap kita merasa mampu dengan kemampuan kita sendiri apapun itu untuk kita merasa bisa membangun dari dasar yang telah diletakkan dengan benar. Tadi saya katakan bahwa Paulus mengatakan kita harus memperhatikan bagaimana kita harus membangun. Di ayat yang 10, jadi Paulus memang sudah benar menyampaikan bahwa kalian harus memperhatikan dengan benar
Jangan sampai bangunan itu salah. Jangan sampai bahan atau material yang dipakai, yang saudara pakai itu keliru, tidak sesuai spesifikasi, ukurannya berbeda. Saudara salah mengukur, saudara mengukur dengan ukuran saudara, tetapi Tuhan punya ukurannya sendiri. Alkitab katakan demikian. Jangan sampai saudara menaruh batu bata misalkan di bagian yang ini 5, seharusnya mungkin 5,5 atau harusnya 6. Jangan pakai feeling sendiri, jangan pakai kemampuan kita sendiri. Kalau dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, kata yang pertama bagi saudara pasti kan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi Tuhan sudah mengingatkan berkaitan dengan ayat yang ke-11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain. Artinya, jangan kita merasa bisa setelah kita dibangun di tempat ini, dibina di tempat ini, kemudian kita bisa seenaknya setelah itu boleh melakukan hal-hal yang di luar Alkitab, di luar pengajaran firman yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala. Kan saudara tidak mau jadi yang terkutuk seperti tadi Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Artinya orang yang mengandalkan orang lain, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu mereka yang merasa mampu, merasa bisa. Karena apa? Karena mereka sudah belajar dengan luar biasa, sehingga bilang, oh ya ini ukurannya begini. Itu ukuran kita loh. Tapi kita kan pernah katakan, ada tuh tertulis dalam ayat, bahwa ukuran manusia itu berbeda dengan ukuran Tuhan. Cara berpikir manusia itu tidak sama dengan cara berpikir Alkitab. Alkitab memang harus dibaca berulang-ulang supaya kita paham. Dalam ayat ini aja, ayat 11 saja, saudara akan berpikir banyak hal, bisa melihat dari berbagai sudut pandang atau kacamata masing-masing. Oleh karena itu saya katakan bahwa Paulus sudah benar-benar meletakkan dasar yang paling baik. Dan kemudian yang di ayat yang 11 dikatakan dia sudah lebih menegaskan lagi di situ bahwa siapa dasar itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi jangan pernah menyimpang dari yang namanya pengajaran Alkitab yang diilhamkan daripada Roh Kudus. Karena setiap tulisan yang ada di Alkitab ini memang adalah ilhaman daripada Roh Kudus kepada para penulis-penulisnya. Kalau kita katakan dasar itu telah dibangun dengan benar, kalau dasar itu Paulus sudah bangun dengan benar, ataupun Bapak Gembala sudah bangun dengan benar, seharusnya kita belajar lebih mengenal firman Allah itu, supaya kita benar-benar bisa membangun terus ke atasnya. Semakin hari semakin bertumbuh, seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia saudara, seiring bertambahnya usia dari gereja ini. Secara fisik mungkin kita boleh lemah, banyak keterbatasan pada saat usia kita bertambah. Tetapi gereja Tuhan, tapi kerohanian dari gereja Tuhan jangan pernah mengalami penurunan. Amin. Karena dasar itu yang diletakkan oleh Bapak Gembala adalah dasar yang benar, dasar yang paling tepat. Dasar Yesus Kristus itu adalah dasar yang benar-benar bisa kita pegang teguh. Karena ada ada sesuatu hal yang bisa kita terima pada kemudian hari. Kisah Para Rasul pasal 4, coba kita lihat. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Ada sebuah hal yang akan kita terima dari adanya dasar yang sudah dibangun, yaitu Yesus Kristus yang sudah diletakkan di dalam jemaat ini, di dalam saudara sendiri.
ayat 12, Kisah Rasul 4 ayat 12. Yang saudara akan terima. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan, selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan nama itu yang tadi disebutkan di ayat 11, yaitu Yesus Kristus, yang adalah dasar itu sendiri. Amin. Yang pertama itu adalah saudara akan mendapatkan keselamatan. Tidak ada nama lain yang dapat memberikan keselamatan dalam kehidupan rohani saudara, dalam hidup saudara. Karena memang hanya nama Yesus yang sanggup menyelamatkan hidup saudara. Amin. Yang kedua, apa yang saudara akan terima atau saudara dapat kalau Yesus Kristus memang kita akui sebagai satu-satunya dasar bagi setiap kita umat percaya. Ada sebuah upah atau pahala, kemuliaan yang akan saudara terima, yang saudara akan dapatkan. Keselamatan adalah pemberian Tuhan bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan karena usaha atau bukan karena kebaikan, tetapi secara cuma-cuma saudara dapatkan. Efesus pasal 2. Surat Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 demikian begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu, ingat ini, itu bukan hasil usahamu. Garis bawahi, itu bukan hasil usahamu, tetapi itu adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Kedua, bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi tidak ada satupun orang yang bisa mengalahkan daripada kekuasaan Allah. Tidak ada. Ilmuwan sekalipun, kalau saya pikir-pikir kemarin masa COVID aja ya, saudara. Begitu mereka berlomba-lomba, ilmuwan, saintis, untuk mencari formulasi dari vaksin untuk bisa meminimalkan kematian, tingkat kematian yang memang sangat tinggi pada saat itu, pada tahun sekitar 2020-2021. Saintis berlomba-lomba dari berbagai negara, India, Eropa, Jerman yang paling canggih dalam dunia medical, kemudian Amerika juga, China sekalipun juga akhirnya berlomba-lomba. Sekalipun akhirnya itu tercipta CoronaVac, Sinovac, ya kan, AstraZeneca yang sudah terima, Pfizer dan lain sebagainya, sebutkan satu. Apakah itu sudah bisa menjamin bahwa saudara tidak akan terkena virus COVID-19 ini? Tidak. Dia hanya sifatnya itu hanya memperlambat atau mempersingkat pertumbuhan dari virus ini untuk supaya tidak semakin memperburuk keadaan di dalam tubuh saudara. Tapi menyembuhkan? Tidak menyembuhkan. Karena tubuh ini yang diciptakan adalah Allah. Di tubuh ini diciptakan dengan begitu sempurna, seturut dan serupa gambaran dan Kejadian pasal pertama. Katakan. Jadi tubuh ini, tubuh yang ada di sekarang yang kita nikmati ini, itu sangat sempurna, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tidak ada manusia satupun yang bisa mengobrak-abrik tubuh ini untuk memperbaiki, untuk apa, tidak ada. Karena yang berhak untuk melakukan hal itu adalah hanya Tuhan. Karena Dia yang memiliki tubuh ini. Jadi keselamatan saudara terima dengan cuma-cuma. Bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan. Lalu apakah ada alasan kita untuk jauh daripada Tuhan? Semua yang telah diterima dari Tuhan lewat tempat ini, lewat gereja ini, kepada wadah WSP juga Tuhan telah tolong sampai hari ini, kepada Ibu Gembala juga.
Itu bukan hasil usaha kita. Cuma-cuma kita terima semua itu usia itu. Tetapi ingat, semakin bertambahnya usia, akan ada kita mengalami suatu masa penurunan, baik itu secara fisik atau mental juga, bahkan bisa juga mengalami penurunan. Semakin hari semakin sensitif, biasanya begitu kan. Semakin kita semakin tua akan semakin lebih sensitif perasaannya. Jadi kita lebih hati-hati untuk berbicara kepada orang-orang yang sudah usia-usia emas. Seperti itu. Kita harus lebih kalem, harus lebih sabar, karena ya saya juga belum tahu sih gimana juga, makanya saya juga mengerti karakter orang-orang seperti itu, seperti mereka maksudnya. Kita harus lebih sabar, lebih tenang, supaya mereka juga dapat mengerti, sehingga tidak ada perasaan mereka yang tersakiti lah kalau saya katakan. Untuk mendapatkan pahala yang kedua tadi, ada upah kemuliaan di mana Yesus Kristus kita bisa terima sebagai dasar itu. Tetapi untuk mendapatkannya, kita harus bekerja keras, walaupun itu percuma atau gratis lah kita katakan. Harus tetap ada kerja keras. Dengan cara apa? Banyak hal yang kita bisa lakukan. Salah satunya adalah melayani Tuhan. Di mana saudara dipercayakan di tempat ini dengan pelayanan-pelayanan yang sudah ada, layanilah dengan setia. Saudara bisa bermain, saudara bisa memuji Tuhan. Ada suara tuh sampai hari ini masih bisa berkata-kata dengan baik kan? Kalau nadanya miring-miring nggak apa-apa, itu namanya jazz progresif kalau saya katakan. Jadi nada-nada yang slash chord kalau saya istilahkan. Harus dengan kerja keras yang melayani Tuhan. Ada pekerjaan, karena Tuhan tetap menilai apa yang saudara lakukan di dunia ini selama kita hidup. Sekecil apapun pelayanan yang kita buat bagi Yesus atau bagi Allah, Allah telah menyediakan bagi kita upah, yaitu pahala yang akan kita terima dalam kemuliaan. Amin. 1 Korintus 15 kita buka. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat yang ke-58 katakan demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Lalu apa yang akan kita lihat? Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Jadi memang kita tidak diupah oleh gereja. Dari kami di GPDI atau Gereja Pentekosta Indonesia tidak mengenal hal-hal yang seperti teman-teman di gereja lain. Memang kami benar-benar kayak hamba Tuhan ini kan, pendeta-pendeta GPDI itu memang tidak ada gaji, saudara. Tidak ada gaji. Dan sudah dari dulu begitu. Memang hidup semua kami ini hanya dari kemurahan Tuhan. Bisa dikatakan ya. Ada teman saya ini dari Kalimantan Selatan. Dia juga sudah berkecimpung dalam dunia pekerjaan Tuhan atau pelayanan pengembangan sudah cukup lama. Jadi dia juga bisa merasakan bagaimana beratnya menjadi hamba Tuhan. Tetapi yang saya bingung, kenapa di sekolah kita masih banyak siswa-siswinya yang menjadi hamba Tuhan, itu yang saya masih pikirkan sampai hari ini. Tapi memang kalau sudah panggilan Tuhan, kalau Tuhan sudah panggil, Tuhan sudah taruh di hati seseorang, kita tidak bisa mau. Kita tidak bisa mau. Semakin kita lari, semakin Tuhan kejar. Semakin kita menjauh, semakin Tuhan akan tarik kita kembali. Itu yang saya alami. Jadi tidak akan sia-sia pekerjaanmu dalam melayani Tuhan, dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan perhitungkan. Haleluya. Saya kembali ke 1 Korintus tadi, 1 Korintus 3 maaf. 1 Korintus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-12, saya akan lanjutkan dari perikop ini. Tidak semua perikop sih Bapak Ibu Saudara sekalian.
Di sini dikatakan bagaimana kita untuk memperoleh bangunan yang kokoh itu tadi saya katakan. Jangan sampai saudara salah membangunnya sehingga bangunan itu gampang sekali untuk ambruk, untuk runtuh, untuk rusak karena adanya cobaan-cobaan badai dari angin ribut dan lain sebagainya. Entah ayat yang ke-12, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ada dua hal, ada dua bagian yang dituliskan di ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-12 ini, di mana ada dua bagian material yang memiliki kualitas dan nilai yang berbeda. Jadi yang pertama, kalau memang kita perhatikan di sini dari tulisan yang ada di Alkitab di dalam ayat ini, yang terbaik itu adalah emas, perak, dan permata atau batu permata. Itu adalah material-material yang terbaik yang banyak sekali digunakan pada zaman perjanjian lama untuk membangun seperti contohnya bait Allah, bait suci. Itu dibangun juga dengan material sebagian dengan emas. Kalau kita pakai kayu itu ada usianya, ada masanya, di mana dia akan lapuk, di mana dia akan mulai keropos. Kalau memang dalam suhu tertentu dia akan rusak dan juga lebih mudah hancur karena dimakan serangga ya, rayap, dimakan rayap akan lebih mudah. Tetapi kalau kita berbicara kita bangun dengan kualitas seperti emas, perak, dan permata, itulah yang Tuhan inginkan. Ini tidak berbicara secara harafiah, artinya bangunan ini yang sudah baik ini terus kita harus lapisi dengan emas seperti di bait suci Salomo, tidak. Tetapi kita harus membangun dengan material yang punya nilai yang baik. Ini adalah berbicara mengenai kerohanian. Jangan mempunyai kerohanian yang mudah rapuh. Jadi jangan pakai kayu, jangan pakai rumput jerami, jangan pakai rumput kering, supaya tidak mudah hancur, tidak mudah terbakar. Kalau itu berupa emas, saudara tahu kan, pengujian emas untuk mendapatkan satu nilai emas yang murni, dikatakan di firman Allah, akan dibakar dengan suhu panas yang paling tinggi, sehingga dia akan mengeluarkan kotoran-kotoran naik ke atasnya, ke permukaan. Lalu si pengrajin emas atau perak ini akan mengambil kotoran-kotoran itu, memisahkannya. Itulah yang dinamakan pengujian, di mana kita akan dilebur sampai mencair, arti katanya. Kalau saya katakan boleh sampai benar-benar dalam kondisi yang luar biasa, sehingga benar-benar kotoran-kotoran yang ada dalam diri kita akan disingkirkan, sehingga itulah kita mendapatkan suatu hati yang murni, suatu nilai emas yang murni, yang bernilai sangat tinggi. Emas, perak, permata juga berbicara tentang bagaimana motivasi kita, motivasi hati kita di dalam persembahan kita dalam melayani Tuhan. Itu adalah gambaran daripada motivasi hati kita. Pelayanan dengan kualitas seperti emas, perak, batu permata adalah gambaran atau orang-orang yang suka melayani dengan motivasi yang benar, yaitu melayani dengan dasar kasih itu. Segala sesuatunya seperti di Alkitab juga mengatakan, ada yang dituliskan iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang terlebih besar, walaupun ditulis di bagian ketiga atau terakhir, tetapi di kalimat selanjutnya dituliskan yang paling utama adalah kasih. Dari segala sesuatunya, dari iman dan pengharapan. Saya lupa ya. Jadi emas, perak, dan batu permata itu sendiri menggambarkan motivasi orang-orang yang melayani dengan dasar kasih itu. Dan sedangkan kualitas kayu, rumput kering, kemudian jerami itu berbicara motivasi sebaliknya. Orang-orang yang melayani dengan motivasi yang salah,
dengan motivasi yang tidak benar atau dengan tidak ada dasar kasih. Segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita didasari dengan kasih, kita bisa menikmati setiap pelayanan kita, setiap pekerjaan yang kita lakukan. Tidak ada pamrih. Tidak akan ada pamrih. Karena benar-benar kita lakukan untuk Tuhan. Dan dasar itulah yang diinginkan Tuhan kepada kita, jemaat GBI Kota Wisata Jemaat Siloam. Dan kemudian ayat selanjutnya, saya akan teruskan supaya cepat. Ayat 13, setelah kita bisa mengetahui material apa yang kita gunakan untuk kita bisa menghasilkan bangunan yang kokoh, yang solid. Ayat yang ke-13 adalah demikian. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab Ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Tadi saya katakan, pengujian emas itu lewat api yang begitu panas, dibakar sedemikian rupa sampai dia mencair, sehingga kotoran-kotoran itu keluar dan bisa disaring oleh si pengrajin. Kalau kayu, rumput kering, jerami kita sulut dengan api, gampang terbakar ya, mudah terbakar, cepat dia terbakar, habis lenyap sudah, jadi abu, jadi debu. Di dalam ayat 13 ini kata uji yang dituliskan bisa juga saya katakan dengan kata lain, yaitu sebuah penilaian. Lalu siapa yang diuji atau dinilai? Yang akan dinilai pada bagian ini bukan orang-orang percaya, tetapi hasil pelayanan yang telah dilakukan oleh orang-orang percaya. Kita baca 2 Korintus pasal 5 ayat yang 10. 2 Korintus pasal 5. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Amin. Oh, sebelum ayatnya keras. Amin. Jadi ada pengadilan Kristus, untuk menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Tuhan juga menilai baik ataupun jahat. Tuhan nilai dulu ini, dan akan menerima apa yang akan dia terima pada saat pengadilan, menghadap tahta pengadilan Kristus. Allah menggunakan api sebagai sarana untuk menilai apakah setiap pelayanan kita itu berkualitas atau tidak. Namun api di dalam ayat ini bukan api secara harafiah, Bapak Ibu sekalian. Apalagi api pencobaan, api penderitaan, api kesulitan. Api yang dimaksudkan dalam Paulus adalah yang ada tertulis di dalam Wahyu 1 ayat 14, itu adalah mata daripada Tuhan. Ketajaman mata Yesus. Kita baca sebentar untuk memperjelas saja. Wahyu 1 ayat 14. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih merah, dan matanya bagaikan nyala api. Matanya ini huruf besarnya, jadi Yesus. Ketajaman mata Yesus digambarkan dengan api yang akan menguji atau menilai motivasi hati kita di dalam melayani Tuhan. Apakah motivasinya murni atau palsu? Matanya dapat melihat motivasi kita yang tersembunyi di kedalaman hati. Amin. Jadi Tuhan tahu matanya bagaikan nyala api. Dia akan menusuk sampai ke dalam hati. Dia akan melihat sampai ke dalam motivasi saudara ke dalam hati. Saudara di depan gembala bisa senyum-senyum. Oh iya, kan. Bisa.
Kita juga percaya aja dengan senyuman saudara bahwa senyuman yang baik gitu ya. Bisa ya. Tapi saudara tidak pernah bisa menyembunyikan itu benar atau tidak dari hadapan mata Tuhan. Waktu tadi katakan bagaikan nyala api, dia akan menusuk sampai ke dalam. Jadi jangan pernah kalau melayani itu dengan motivasi yang salah Bapak Ibu. Saya pernah khotbahkan ini di jemaat GPD Bethlehem yang kami layani di sana. Aminnya sedikit, beri atau kau. Tapi saya ingatkan, ini semua firman Allah itu pilihan. Semua firman Allah yang disampaikan oleh Bapak Gembala Soleh Muhammad itu pilihan. Karena Yesus juga mengajarkan sebuah pilihan. Mau ikut saya atau tidak? Mau ikut pengajaran saya atau tidak? Itu yang kita sampaikan. Jadi kalau Alkitab itu atau firman Allah ini kita sampaikan, baik itu keras maupun lembut, enak maupun tidak enak, pilihan ada di saudara. Karena firman Allah katakan kalau mengikuti Yesus, menjadi pengikut Yesus adalah menyerahkan diri setiap hari ya. Memikul salib itu nggak mudah Bapak Ibu sekalian. Dan kami hamba Tuhan sangat tidak mudah untuk melakukan itu. Tapi kalau saudara yakin bahwa dasar itu saudara sudah miliki, siapa dasar itu? Yesus Kristus. Kalau saudara miliki, masakan dia tidak akan membela saudara? Saya lanjut ayat yang 14 sedikit lagi bagaimana? Di 1 Korintus pasal 3 tadi. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji tadi oleh api itu, oleh mata Yesus, mata Tuhan itu, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat apa? Upah. Tadi poin yang kedua, upah. Kemudian ayat yang 15 lanjut, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri ia akan diselamatkan. Tetapi seperti diselamatkan dari dalam api. Dia tidak mendapat mahkota kemuliaan itu. Diselamatkan. Nah, kita katakan. Setiap pelayanan yang saudara lakukan atau yang kita lakukan dengan motivasi yang benar serta berkualitas, maka kita akan membangun sebuah bangunan itu dengan memakai bahan material yang berkelas atau berkualitas tinggi seperti emas, perak, dan batu permata. Dan kemudian saat bangunan itu diuji oleh mata Tuhan yang digambarkan sebagai api, bangunan itu tidak mudah terbakar, tidak mudah hancur, tidak mudah meleleh. Karena apa? Berkualitas tinggi, tahan uji, dan kita yang membangunnya akan menerima upah pahala kemuliaan dari Allah. Tetapi sebaliknya yang akan terjadi pada mereka atau kita yang membangun dengan material-material seperti kayu, kering, dan juga jerami, tidak akan bertahan Bapak Ibu sekalian. Tuhan menginginkan kita untuk bisa menjadi pribadi-pribadi rohani yang berkualitas tinggi. Semakin usia kita bertambah, angka bertambah, artinya kerohanian kita juga harus semakin bertambah lebih dari usia itu. Jangan mengalami stagnasi, saudara. Jangan mengalami stagnan ya, kalau saya katakan. Berhenti sampai di situ. Usia boleh tambah, kemampuan fisik boleh menurun, tetapi kerohanian kita harus terus naik, harus terus bertumbuh. Di tempat ini memerlukan saudara-saudara yang berkualitas tinggi. Karena tempat ini sudah dibangun atau didasari dengan kualitas yang sangat baik, yaitu Yesus Kristus oleh Bapa Tuhan. Kita sebagai ahli bangunan, seperti tadi Paulus katakan, dia adalah sebagai ahli bangunan. Jangan kita kemudian memegahkan diri bahwa begitu kita dianggap sebagai ahli, terus kemudian kita seenak-enaknya untuk membangun dengan perhitungan kita sendiri. Tidak bisa. Saya ingat satu ayat,
Harus kita ketahui bahwa seorang ahli bangunan yang kita anggap itu adalah diri kita sendiri, tetapi ada seorang ahli bangunan yang lebih dari kita, yaitu siapa? Ibrani 3 kalau tidak salah sebelum. Ibrani 3 betul. Ibrani pasal 3 ayat yang keempat. Demikian bunyinya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, kita sendiri. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu adalah Allah. Haleluya. Jadi jangan anggap saudara adalah yang paling ahli. Ternyata yang paling ahli adalah Allah itu sendiri. Seperti tadi saya sudah katakan bahwa tubuh ini, bangunan Allah ini dibangun oleh Allah sendiri dalam Kejadian pasal yang pertama. Dan itu begitu sempurna. Jadi jangan kau hancurkan tubuh ini dengan macam-macam hal duniawi yang bisa mencemarkan tubuh kita ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena begitu datang pengujian harus menghadap tahta pengadilan Tuhan, tidak tahan uji, hancur, meleleh habis. Gunakanlah material-material yang baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Usia Tuhan berikan kepada gereja ini, kepada jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, sebagai satu kesatuan jemaat Tuhan. Bangunlah kerohanian saudara. Gunakanlah material-material yang sangat baik, yang berkualitas tinggi, yang seperti Tuhan inginkan. Berjalan bersama dengan gembala saudara di tempat ini, membangun bersama. Beliau sudah meletakkan dasar yang benar, tinggal kita membangunnya dengan material yang juga harus benar, yaitu firman Allah. Tumbuhkan. Akan terjadi sesuatu perubahan yang besar kalau saudara bisa menumbuhkan masing-masing kita bertumbuh secara rohani, sehingga mungkin suatu saat ke depan tidak tertutup kemungkinan kalau tempat ini harus diperlebar ke kiri ataupun ke kanan. Amin. Tidak tertutup kemungkinan akan ada banyak jiwa-jiwa datang. Karena apa? Melihat pertumbuhan rohani saudara. Pertumbuhan rohani saudara berdampak begitu kuat bagi lingkungan saudara di mana saudara ada. Pakailah material-material yang kuat. Saya udah main musik. Jangan pakai material yang berkualitas rendah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan. Jangan sampai pada saat Tuhan menguji akan habis terbakar oleh api. Kami hamba-hamba Tuhan akan sangat sedih melihat pertumbuhan yang sudah kita bangun dari awal gereja ini ada, sampai akhirnya harus runtuh. Saudara satu-satu hilang. Jangan sampai. Bapak Gembala dan Ibu Gembala akan terus memberikan material-material yang baik supaya saudara-saudara jemaat Siloam Kota Wisata di tempat ini bisa mempunyai bangunan rohani yang kokoh, tidak mudah goyah, tidak mudah terbawa arus, tidak gampang terbawa arus. Jangan banyak dengar pengajaran-pengajaran lain, karena memang Alkitab juga kata akan ada pengajaran-pengajaran palsu. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini tetap memegang kebenaran firman Allah. Jangan pernah suka dengar-dengar pengajaran di YouTube lah, apa segala macam. Memang sekarang sosial media, itulah iblis akan membawa kita ke dalam jeratnya. Pelan-pelan kita akan digiring ke sana. Lewat apa? Teknologi. Teknologi itu akan menguasai dunia. Pelan-pelan kita akan dibawa ke sana. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Walaupun semuanya itu berbicara mengenai kepraktisan kita dalam segala sesuatu, tetapi kita harus punya material yang kuat untuk dalam diri kita. Dalam rohani kita ada material yang baik.
material yang bertumbuh kuat, sehingga bangunan yang saudara miliki sampai nanti Tuhan katakan selesai tugasmu di dunia, saudara tetap bangunan itu berdiri dengan kokoh, dan gereja ini akan terus bertumbuh bersama dengan saudara yang ada di tempat ini, yang hadir pada malam hari ini. Saudara sudah dengarkan firman Allah, karena firman Allah tidak bisa diperdebatkan. Firman Allah adalah ya dan amin. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan Yesus mendekati kita sekali. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang beriman. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur kepadamu. Milikilah kerinduan itu untuk datang sehingga hati ini, jiwa ini dapat diisi oleh daripada Injil kebenaran yang saudara dengar, menjadi kekuatan bagi saudara. Ku bersyukur. Angkat tangan saudara. Nyanyikan dengan iman. Bahwa Tuhan yang adalah sumber pengharapan. Saudara datang pada hari ini atau malam hari ini dengan kita tahu, tapi kita di firman Allah katakan, hanya Tuhan yang melihat sampai ke dalam hati saudara bagaikan nyala api. Bersyukur.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu pada malam hari ini. Kami bisa merasakan Roh-Mu bekerja di tempat ini bersama dengan kami, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, baik di atas maupun di bawah. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa mata-Mu tengah melihat mereka. Tuhan, hamba-Mu tidak mengetahui apa yang mereka rasakan pada saat malam hari ini, tapi Engkau melihat sampai ke kedalaman hati. Firman-Mu telah disampaikan Tuhan, baik keras maupun lembut, tetapi hamba-Mu yakin dan percaya bahwa jemaat-Mu menerima dengan hati yang baik. Mereka menerima dan mereka mengaminkan firman Allah pada malam hari ini. Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kasih karunia anugerah-Mu bagi jemaat Siloam Kota Wisata di tempat ini. Engkau telah pelihara mereka sampai di usia sampai dengan hari ini. Itu semua karena kasih karunia anugerah-Mu. Itu semua karena dasar yang telah dilakukan adalah Engkau Yesus. Dan biarlah jemaat Tuhan ini benar-benar bisa mengerti untuk membangun terus ke atas dengan material-material yang terbaik yang seperti Engkau ajarkan lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada jemaat Siloam di Kota Wisata ini. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk mereka dari wadah pelayanan WSP juga Tuhan Engkau telah tambahkan. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Kami boleh menerima semua itu secara gratis. Karena Engkau katakan bahwa itu bukan hasil pekerjaan kami, itu bukan hasil usaha kami. Karena itu memang adalah benar-benar dari Engkau saja Tuhan. Dan tidak ada alasan kami untuk menjauhkan hati kami, menjauhkan diri kami daripada Engkau Yesus. Karena Engkau telah begitu baik dengan cinta dan kasih setia-Mu. Engkau masih adakan kami sebagaimana kami ada pada saat hari ini lagi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Juga kami mengucap syukur untuk Ibu Gembala yang telah Engkau juga tambahkan usianya Bapak yang baik. Biarlah kiranya Engkau limpahkan hikmat kebiasaan dari sorga, marifat dari sorga, limpah dengan kasih karunia anugerah Tuhan dalam kehidupan Ibu Gembala. Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah dia boleh membimbing jemaat Tuhan dengan benar, dengan ajaran firman Allah yang benar, sehingga benar-benar mereka memiliki bangunan rohani yang kokoh, bangunan rohani yang teguh, yang kuat Tuhan, yang solid, sehingga mereka bisa tetap berdiri walaupun dalam cobaan, goncangan-goncangan yang ada, tetapi mereka boleh tetap berdiri sampai pada akhirnya, di mana Engkau akan memanggil kami kembali ke dalam kerajaan sorga. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih untuk sore hari ini. Terima kasih untuk ibadah ini yang diberkati oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya semua merasakan berkat daripada firman Allah. Hamba-Mu terbatas untuk berbicara, tetapi Tuhan, biarlah Roh-Mu terus berbicara di dalam kehidupan hati setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Bagi mereka yang hadir juga Tuhan memberkati kiranya senantiasa. Berkati juga Bapak Gembala yang terus akan membimbing jemaat Tuhan lewat pengajaran yang baik dan benar, sehingga mereka benar-benar boleh mengerti, dan terlebih lagi mereka tidak hanya mendengar, tetapi mereka boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman Allah yang telah diajarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang kami sembah. Engkau Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur atasnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan yang sudah kita terima pada malam hari ini. Dan saatnya kita akan memberikan korban persembahan kedua. Kita akan berdoa buat tugas persembahan.
Nanti Saudari Tiara berdoa untuk persembahan. Ya Tuhan, kami telah mendengar sebagai dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan hati dan pikiran kami. Kau berkati juga ya Tuhan hamba-Mu ya Tuhan yang telah memberikan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Engkau menuntun dan menyertai beliau menuntun ibadah. Sementara kami ingin membuat persembahan, kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan ya Tuhan, dan kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang layak di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, yang dalam nama-Mu dan Persembahan kita jalankan kita bagi Ku cinta rahmat-Mu yang tak bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terpagi, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau senang, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu untukku lewati api dalam gelap, Kau ada bagiku. Termasuk Bapa-Mu dan Sang-Ku, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau senang, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau senang, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita yang kita sudah bawa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan, pertama-tama terima kasih kepada Bapak Pendeta Abraham Khairupan yang sudah melayani kita pada malam hari ini dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati rumah tangga yang baru, lagi terus cepat dapat anak. Ya, tentunya itu kan harapan nikah, harapannya punya anak ya. Jadi kita berdoa biar cepat prosesnya. Amin. Haleluya. Sekali lagi terima kasih dan rombongan yang sudah hadir bersama. Tuhan Yesus memberkati. Bahkan setiap pelayanan yang sudah kita kerjakan, musik, singer, WL, multimedia, set kolektan. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati dan kehadiran kita semua. Jemaat Tuhan yang ada, kita percaya kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Tentunya kita akan dengar dulu pengumuman bahwa untuk kegiatan kita di sepanjang minggu ini, yaitu hari Senin, doa puasa jemaat ya. Setiap hari Senin kita kembali doa puasa bersama, dan hari Rabu
Komsel yang akan diadakan di Pasar Minggu jam 7:30 malam. Dan hari Jumat itu adalah ibadah WSP dan Pelprip gabungan jam 7 malam ya. Dan hari Sabtu 2 pagi bersama di tempat ini jam 7, dan sorenya ibadah pemuda remaja jam 6.15 sore. Dan untuk jemaat yang masih melakukan persembahan untuk operasional transfer dapat ditransfer ke rekening BCA 128-145-5872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Dan untuk persembahan pembelian ruko kedua pembangunan dapat ditransfer ke rekening BCA digital 000937261-639 dengan kode bank 501 atas nama Aditya Sumirat. Untuk persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama yang Cimanorek sebagai gembala sidang. Dan bagi jemaat yang sudah mentransfer dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala supaya dapat didoakan. Untuk persembahan sekolah minggu ditransfer ke rekening BCA 5725426370 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Puji Tuhan. Itu penyampaian pengumuman pada sore hari ini. Dan ini sudah banyak gunung-gunung di depan. Kita mau doa tutup dulu ya, baru masuk pada perayaan. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Glory, glory, haleluya. Doa tutup dan doa berkat kami serahkan kepada Bapak Gembala. Mari angkat kedua tangan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur atas lawatan-Mu, kebenaran-Mu ya Tuhan. Sedang Kau tanamkan dalam iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau adalah dasar yang luar biasa bagi kami. Dan kami mohon kepadamu Roh Kudus, biarlah Engkau terangi terus kami sehingga kami membangun tubuh kami ini yang adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Benar-benar Tuhan dalam bangunan yang berkenan kepadamu, bangunan yang terbaik ya Tuhan, karena Engkau menempati hidup kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati secara luar biasa hamba-Mu ya Tuhan. Bapak Pendeta Abraham Kairupan sudah melayani kami. Berkati juga Tuhan pelayanan di sana, jemaat di sana, terus Tuhan memberkati mereka. Rumah tangga mereka yang baru Tuhan terus memberkati. Terima kasih setiap kami yang telah datang saat ini. Kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan pulang. Tuhan tolong kami, lindungi kami, tibakan kami semua di rumah dalam keadaan tubuh yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Kami Tuhan mengakhiri ibadah ini, kami terima berkat daripada. Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Ini kami anak-anak-Mu mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Bapa di sorga. Adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau juga dari sumber segala sumber berkat. Berkatilah kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga berkat-berkat jasmani menjadi bagian kami. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan persekutuan kuat kuasa
otoritas daripada Roh Kudus menjadi bagian kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Haleluya. Supaya percaya berkata amin. Tuhan berkati